Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar sekalian di Ruang Dosen. Hari ini kita memiliki materi yang luar biasa krusial. Kita akan membedah sebuah masterclass akademik tentang manajemen krisis kesehatan pasca bencana. Fokus kita adalah bagaimana sebuah sistem kesehatan bertransisi dari sekedar merespons reruntuhan fisik menuju ketahanan komunitas yang hakiki. Di video pembelajaran ini, saya akan memandu Anda layaknya di ruang kuliah kita, menelusuri kerangka konseptual dan langkah taktisnya. Mari kita lihat bersama bagaimana sains, manajemen logistik, dan tentu saja empati medis bersatu untuk memulihkan kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita lihat sekilas silabus perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas 6 segmen utama, mulai dari pengantar krisis kesehatan bencana, konsep dasar rehabilitasi, fase dan pendekatannya, mitigasi wabah, siklus penanganan wabah, sampai ke peran vital teknologi laboratorium medis. Semuanya sudah disusun secara sistematis agar Anda bisa memahaminya secara utuh dan logis. Baiklah, kita mulai dengan bagian pertama, pengantar krisis kesehatan bencana, sebuah jalan panjang menuju pemulihan. Seringkali nih, kalau kita menonton berita di televisi, publik hanya fokus pada fase evakuasi darurat, betul? Runtuhan, kepanikan, penyelamatan korban. Tapi secara keilmuan, menstabilkan kondisi darurat itu hanyalah titik awal dari perjalanan yang masih sangat panjang. Krisis yang terlihat di layar kaca Anda itu ibarat puncak gunung es saja. Begitu kebutuhan dasar darurat seperti penyelamatan nyawa dan tempat penampungan sudah terpenuhi, kita harus langsung menggeser fokus kita. Kenapa? Karena tanpa manajemen pasca bencana yang komprehensif, masyarakat terdampak ini bakal berhadapan dengan masalah kesehatan kronis, kecacatan permanen, atau bahkan disintegrasi sosial yang mendalam. Jadi penanganan pasca krisis ini benar-benar berbicara tentang stabilisasi jangka panjang. Kita melangkah ke bagian kedua, konsep dasar rehabilitasi kesehatan, yaitu bagaimana kita memulihkan kehidupan dan fungsi dari penyintas. Ini dia fondasi utama dari modul kita hari ini. Secara literatur, apa sih sebenarnya rehabilitasi kesehatan itu? Sederhananya, ini adalah upaya terpadu untuk memulihkan fungsi fisik, mental, sosial, dan ekonomi dari individu maupun komunitas yang terdampak. Tujuannya cuma satu, agar mereka bisa kembali beraktivitas normal atau setidaknya mendekati normal. Tapi perhatikan baik-baik di sini, rehabilitasi itu melampaui sekedar menyembuhkan luka fisik loh. Aspek psikososial yang jujur saja sering terabaikan di tengah kekacauan, itu posisinya sama krusialnya. Membangun kembali kemandirian dan mengatasi trauma, itu adalah inti sesungguhnya dari fase ini. Mari kita bedah 5 tujuan utamanya secara sistematis. Pertama, tentu saja, pemulihan fungsi, baik kognitif maupun fisik. Kedua, pencegahan kecacatan. Contoh klinisnya begini. Intervensi medis awal pada korban luka bakar itu sangat krusial agar tidak terjadi kontraktur sendi permanen. Ketiga, peningkatan kualitas hidup lewat kemandirian sehari-hari. Keempat, reintegrasi sosial dan ekonomi, misalnya dengan memberi pelatihan keterampilan baru buat korban yang mungkin kehilangan pekerjaannya akibat cacat fisik. Dan yang kelima, penguatan ketahanan komunitas itu sendiri agar lebih tangguh menghadapi krisis di masa depan. Nah, sekarang mari kita jeda sebentar untuk evaluasi formatif. Berdasarkan definisi empiris yang baru saja saya jelaskan, fase apakah yang secara spesifik bertujuan memulihkan fungsi fisik, mental, sosial, dan ekonomi agar korban bisa kembali ke aktivitas normal mereka? Coba Anda pikirkan sejenak. Ya, kalau Anda menjawab rehabilitasi kesehatan, Anda 100% benar. Ini kembali menegaskan konsep ilmiah kita bahwa fase kritis ini wajib segera diinisiasi begitu kondisi darurat selesai ditangani. Ingat, ini bukan sekedar opsi pelengkap, melainkan intervensi klinis yang absolut wajib. Sekarang, mari kita beralih ke bagian ketiga, fase dan pendekatan rehabilitasi. Kita akan melihat strategi ini secara kronologis. Layaknya protokol medis pada umumnya, rehabilitasi punya struktur waktu yang jelas di lapangan. Kita membaginya menjadi 3. Pertama, fase dini. Ini terjadi dalam hitungan hari hingga minggu pertama. Biasanya dilakukan di rumah sakit lapangan. Fokusnya adalah mencegah komplikasi awal, seperti fisioterapi dasar atau pertolongan pertama psikologis. Lalu masuk ke fase menengah, yang memakan waktu berminggu-minggu hingga bulan. Di sini pasien mulai menerima terapi yang lebih kompleks, seperti terapi okupasi. Dan yang terakhir, fase jangka panjang. Ini bisa memakan waktu bulanan, tahunan, atau bahkan seumur hidup. Fokus utamanya adalah reintegrasi penuh komunitas dan manajemen penyakit kronis yang seringkali memburuk karena stres akibat bencana yang berkepanjangan. Secara klinis, pendekatan rehabilitasi ini harus berjalan secara simultan dalam 3 pilar utama. Pilar fisik, tentu dengan fisioterapi atau pemberian alat bantu. Lalu pilar psikologis, yang menggunakan metode klinis seperti cognitive behavioral therapy atau counseling untuk mengatasi trauma mendalam.
Dan terakhir, pilar sosial, yang memastikan anak-anak tetap bisa mendapatkan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan kerja untuk orang dewasa. Ketiga pilar ini saling terkait erat loh. Kalau satu pilar saja gagal, itu akan sangat menghambat proses penyembuhan pasien secara keseluruhan. Kita uji lagi ketajaman analisis Anda dengan kuis singkat. Pertanyaannya, dari ketiga fase yang tadi kita bahas, fase manakah yang fokus utamanya pada reintegrasi komunitas secara penuh, pelatihan keterampilan baru, dukungan mata pencaharian, dan manajemen kondisi kronis? Tepat sekali. Jawabannya adalah fase jangka panjang. Saya ingin menekankan di sini bahwa fase ini menuntut komitmen yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagi sebagai penyintas disabilitas, ini adalah perawatan seumur hidup. Komitmen panjang inilah yang menjadi fondasi utama agar sebuah komunitas tidak runtuh pasca bencana. Baiklah, kita maju ke bagian keempat, mitigasi wabah, ancaman tak kasat mata. Ketika puing-puing bangunan sudah dibersihkan, muncul ancaman sekunder yang tidak terlihat oleh mata, tapi efeknya sangat mematikan. Dalam dunia epidemiologi, kita menyebutnya KLB atau kejadian luar biasa. Definisinya secara formal adalah peningkatan kasus kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang jelas melampaui batas ekspektasi normal. Kenapa probabilitas KLB ini melonjak eksponensial pasca bencana? Alasannya simpel tapi fatal. Karena ekosistem perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut sudah hancur lebur. Mari kita amati faktor risiko pemicunya. Pertama, infrastruktur sanitasi dan air bersih yang hancur. Lalu, coba Anda bayangkan kondisi tenda pengungsian yang padat dan berdesakan. Itu adalah tempat paling ideal bagi patogen untuk menyebar. Belum lagi lumpuhnya pelayanan kesehatan dasar dan menurunnya asupan gizi yang membuat imunitas komunal anjlok secara drastis. Faktor-faktor inilah yang menjadi katalisator bagi wabah mematikan seperti kolera, campak, ataupun malaria. Sebagai civitas akademika yang analitis, mari kita adakan kuis singkat terakhir dari semua faktor lingkungan dan sosial yang baru saja saya jabarkan, manakah di bawah ini yang bukan merupakan pemicu atau katalisator tingginya risiko KLB di lokasi pengungsian berdasarkan model epidemiologi kita? Tentu saja jawabannya adalah peningkatan kualitas pengolahan limbah padat. Logika ilmiahnya sangat jelas. Memperbaiki sistem sanitasi dan pengolahan limbah itu justru akan memutus rantai penularan. Jadi ini adalah sebuah solusi intervensi, sangat kontras dengan faktor pemicu bencana yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, siklus penanganan wabah, yaitu sebuah respons yang sistematis. Jadi, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan profesional merespons ancaman tak kasat mata ini? Jawabannya ada pada metodologi manajemen 4 langkah yang sangat terkoordinasi ini. Langkah 1, deteksi dini. Ini adalah benteng pertahanan paling awal kita. Langkah 2, investigasi mendalam untuk melacak sumber masalah dan melakukan penelusuran kontak. Langkah 3, intervensi. Ini bisa berupa tindakan farmakologis seperti vaksinasi massal atau non-farmakologis seperti perbaikan kualitas air. Dan langkah 4, evaluasi serta pelaporan, yang esensial untuk menyusun rekomendasi kebijakan kelembagaan di masa depan. Mari kita perbesar tahap pertama kita, yaitu deteksi. Dalam disiplin ilmu ini, ada 2 metode surveillance utama. Surveillance aktif, di mana tim medis kita proaktif, turun langsung ke lapangan, masuk ke tenda pengungsian, wawancara, mencari kasus dari pintu ke pintu. Sedangkan surveillance pasif itu mengandalkan rutinitas data laporan yang masuk dari fasilitas kesehatan atau rumah sakit darurat yang masih beroperasi. Nah, kedua metode ini mutlak harus berjalan harmonis, agar jangan sampai ada satupun wabah yang lolos dari radar analitis kita. Dan sampailah kita di bagian ke-6, bagian terakhir namun sangat vital, peran teknologi laboratorium medis sebagai tulang punggung diagnostik. Profesi ini, jujur saja sering luput dari sorotan publik. Padahal, ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM adalah inti dari keberhasilan setiap intervensi klinis di lapangan. Mereka bukan sekedar figur di belakang layar loh. Merekalah yang memberikan data empiris absolut. Mereka melakukan deteksi cepat di lapangan menggunakan rapid diagnostic test. Mereka mengidentifikasi agen penyebab wabah secara presisi di tingkat molekuler menggunakan PCR. Mereka juga yang mengawal dan memantau resistensi antimikroba, mengingat konsumsi antibiotik sering tidak terkendali saat krisis. Bahkan, mereka memastikan pengujian kualitas sumber air bagi pengungsi. Tanpa data akurat dari rekan-rekan ATLM ini, setiap langkah dokter klinis di lapangan pada dasarnya hanyalah bekerja dalam kebutaan. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengutip sebuah pernyataan penting dari literatur kita hari ini. Tenaga TLM bertindak sebagai tulang punggung diagnostik dan surveillance dalam krisis kesehatan pasca bencana.
Rekan-rekan sekalian, itulah masterclass kita mengenai sistem pemulihan krisis kesehatan pasca bencana. Saya tinggalkan satu pertanyaan krusial untuk Anda renungkan. Jika esok hari bencana berskala masif melanda daerah Anda, sudah siapkah infrastruktur dan tenaga kesehatan kita menjalankan strategi ini secara terstruktur? Baiklah, pada bagian akhir video ini, saya mengajak penonton untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ilmiah ini dengan antusias, dan sampai jumpa di ruang diskusi kita berikutnya.